Selamat malam Pak Andri. Assalamualaikum. Ya, ya. Ya. Halo, selamat malam Bang John Lee. Ya, selamat malam. Terima kasih host. Ya, kita berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah membatalkan keputusan sepihak dari Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan 4 pulau yang selama ini oleh di Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam kepada Provinsi Sumatera Utara. Memang ini menjadi ancaman bagi NKRI harga mati dan juga ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dan kita sangat mengecam keras keputusan Menteri Dalam Negeri, tapi Bapak Prabowo Subianto sudah membatalkannya. Silakan atensinya Bang John Lee. Terima kasih host. Selamat malam buat kawan-kawan semuanya. Terkait polemik Permendagri terkait 4 pulau di Aceh itu sangat disayangkan. Membuat masyarakat Indonesia khususnya warga Aceh menjadi masalah. Jadi hal tersebut menjadi viral. Karena viralnya itu masalah itu di Indonesia saat ini adalah no justice no viral. Saya sepakat tadi dibilang Kang Au 88, apakah keputusan yang dinyatakan oleh Menteri tadi, keputusan SBY, ada suratnya pencabutan SK Permendagri sekian harus betul-betul surat, jangan bahasa politik. Sama-sama sepakat dengan Kang Au 88. Apakah ini keputusan politik? Apakah ini sudah final? Tentu itu yang kita harapkan. Untuk sementara, sekian. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Bang John Lee. Ini kita harapkan nanti supaya tidak terjadi kerancuan lagi, pemerintah menerbitkan suatu aturan yang baku. Bagaimana bahwa pengelolaan kepulauan itu tidak bisa dipindahkan begitu saja kepada provinsi yang lain. Terima kasih Bang John Lee. Kita sekarang ke Bang Melbourne. Selamat malam Bang. Kita sapa dulu nih Bang Grisang. Selamat malam Bang Grisang. Selamat malam semuanya. Halo Bang Melbourne. Terima kasih host. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berbuat dia yang salah, dia yang benar. Sebaik-baik orang tidak pernah berbuat, lebih baik orang berbuat walaupun salah. Semoga menjadi pembelajaran. Hanya keledai jatuh lubang yang sama. Ya. Hashtag copot itu Hanafian Adili telah membuat kegaduhan di Republik tercinta ini. Ya. Kedua, harus ada ketegasan legalitas standing atas Kepmen. Jangan putusan politik, kami orang Aceh mengharapkan, tapi legalitas standing, the rule of law before the law. Hukum itu panglima, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, busa terhadap kiri kanan. Ini semua apa yang dijalankan oleh kabinet adalah visi misi presiden. Visi misi presiden, tidak ada visi misi menteri. Nah, kami orang Aceh, lupa jak riwang, lupa cok pulang. Kelewatan jalan balik, ambil punya orang kembalikan, karena legalitas standing ada di kami di Aceh. Tahun 1956, ya kan, kemudian KKB almarhum Raja Inal Siregar dengan Ibrahim Hasan sudah ada. Nah, kemudian saat pemekaran Aceh Selatan menjadi Aceh Singkil itu ada juga undang-undang, begitu. Nah, konteks sekarang ini yang kami inginkan, kami sudah cukup Aceh ini dizalimin oleh pemerintah pusat. Kami ingin merdeka sekarang. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Marbon. Semoga keinginan merdeka dari Aceh ini bisa ditinjau ulang, karena bagaimanapun Bapak Prabowo sudah melakukan perubahan yang mendasar bagi Republik ini, yaitu mencabut kembali putusan Menteri Dalam Negeri. Dan kita juga nanti akan meminta pertanggungjawaban Menteri Dalam Negeri
untuk mempertanggungjawabkan kegaduhan ini di mata hukum. Terima kasih Bang Merbon. Sekarang kita kepada Bang Kucing Milo. Selamat malam Bang Kucing Milo. Malam Bandi. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga. Assalamualaikum buat Pak Melbourne yang dari Aceh. Salam persatuan Pak, saya dari Jawa Barat. Aceh masih saudara saya. Papua pun sama saudara saya. Walaupun dalam prakteknya Aceh dan Papua atau saudara-saudara kita di Indonesia Timur merasa teranak-tirikan Pak Andi. Iya. Tapi semoga kedepannya pemerintahan Prabowo ini bisa memperbaiki semua itu. Iya, betul-betul. Agar jangan sampai apa yang terjadi di masa lampau Timor Leste lepas. Jangan sampai Papua lepas, jangan sampai Aceh pun lepas. Itu adalah suatu hal yang akan sangat mengecewakan buat kita semua. Aceh masih saudara saya karena saya pun banyak teman-teman sekolah saya waktu SMA itu orang Aceh, Pak Melbourne. Di Papua pun ada teman-teman SMA saya waktu saya masih sekolah di Tasik, Pak Andi. Banyak juga orang-orang Papua yang jadi teman saya juga. Dan saya pun sering menyimak YouTube bagaimana kemiskinan masih terjadi, kebelakangan pendidikan, pembangunan di Papua, terutama di daerah pegunungannya, di daerah pedalamannya. Saya seringkali menyimak YouTube bagaimana orang Papua bawa ikan ke pos-pos penjagaan di sana, baik Polri, TNI ataupun para relawan kita di sana, yang ditukarkan hanya untuk beras, Indomie, bahan-bahan makanan lainnya. Mereka kadang-kadang bawa burung, bawa ikan yang untuk ditukarkan bahan-bahan yang lainnya. Sekali lagi Papua saudara saya, Aceh saudara saya Pak Andi. Saya berharap Pak Melbourne bisa bersabar. Semoga ada solusi terbaik untuk rakyat Aceh. Amin, amin. Ya, terima kasih Bang Kucing. Ya, mengenai 4 Pulau ini saya pun sempat menyimak, itu disinggung oleh Yusuf Kala juga Pak Andi, bahwa betul yang dikatakan Pak Melbourne merujuk kepada MOU Perjanjian Helsinki tahun 1956, bahwa itu pun sudah menjadi rujukan dan dibuat undang-undang. Ya. Bahwa dari dulu 4 pulau yang sekarang menjadi kisruh sudah menjadi wilayah administratif Aceh. Dan entah ada apa Pak Andi, tiba-tiba Mendagri dengan keputusan sepihak membuat keputusan seperti itu, yang akhirnya secara tidak sadar politik de video et impera di era kolonial itu sepertinya diterapkan sekarang. Sepertinya mereka ingin mengadu dombakan sesama anak bangsa antara Sumut dan Aceh. Ya. Dan semoga itu tidak terjadi, Pak Andi. Ya, terima kasih Bang Kucing Milo. Ya, semoga Aceh dan keempat pulaunya ini segera selesai. Aceh kembali damai, Sumut pun kembali damai, dan semua menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang menjadi titipan Pak Jokowi dan menjadi pejabat di era Pak Jokowi, saya berharap semuanya dipecat dan diresapel, Pak Andi, agar tidak menjadi onak dan duri di pemerintahan Prabowo itu sendiri. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Bang Kucing Milo. Harapannya adalah harapan kita bersama agar NKRI namanya host, saya tambah sikit lagi, host ini sebagai luapan aspirasi kami masyarakat Aceh. Iya, iya. Nah, izin host, pertama kami ingin ditegakkan the rule of law before the law. Jangan maling ayam, ketangkap maling ayam, ayam dikembalikan lalu dihukum. Perbuatan salah dan makar yang ditunjukkan oleh Mendagri ini harus dibawa ke ranah pengadilan supaya tidak akan terulang kembali, karena efek domino yang ditimbulkannya itu luar biasa, berimbas kepada disintegrasi bangsa, politik adu domba. Ini adalah neokolonialis gaya baru yang dijalankan oleh oknum tersebut. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, memberi kuasa kepada kita semua agar persoalan ini terang benderang. Jangan sampai Aceh yang begitu besar andilnya memerdekakan Indonesia dizalimi. Konon daerah-daerah lain itu yang tidak ada apa-apanya memerdekakan ini akan lebih terzalimi lagi.
Karena rezim sekarang ini haus, rakus akan sumber daya alam. Contoh, Papua digerogotin habis. Kenapa digerogotin habis? Kenapa persoalan Papua tidak selesai? Karena oknum yang bermain di situ. Ketika satu daerah itu aman, otomatis ada pajak-pajak yang harus dibayarkan. Nah, ketika sekarang ini Papua, ini kemana pajaknya kembali? Karena cukup banyak illegal mining yang bermain di sana. Salam akal sehat. Thank you so much, you are good friend. Terima kasih Bang Merbon. Semoga ini menjadi atensi untuk pemerintah pusat bahwa keputusan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia jangan sampai membuat kegaduhan dan jangan sampai persatuan dan kesatuan ini dah acak-acak. Karena bagaimanapun siapapun menterinya tidak ada yang kebal hukum. Dan kita berharap kepada Bapak Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap hal ini tentang penegakan hukumnya ke depan. Terima kasih sekali lagi. Sebelum ke Bang Irfan, kita sapa dulu Ayah Hashim. Selamat malam Ayah Hashim. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irfan, selamat malam Bang Irfan. Selamat malam Pandi. Ya, saya udah lama ini Bang Irfan tidak buka Komal nih Bang Irfan. Iya Pandi. Kita sangat antusias, sangat menerima sekali dengan gembira bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto cepat mengambil keputusan mengembalikan 4 pulau tersebut kepada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Silakan atensinya Pak Irfan. Iya Pandi, makasih Pandi. Kalau saya mencerna Bapak Prabowo ini yang tadi Pak Andi katakan cepat itu belum maksimal ya cepatnya Pandi ya. Saya jadi saya menggeser kepada kementerian-kementerian Bapak Prabowo ini yang